Kalau mereka pergi, kamu sendirian. Keberatan kah? Nggak keberatan dah. Apa maksudnya? Nggak sulit kah buat kamu untuk kerja? Selamat sore UC People, kita bertemu lagi dalam acara TLC Talks pada hari ini. Kita hari ini akan fokus untuk menggali tentang cara berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, kita hadirkan dosen yaitu Pak Yosi yang selama ini mengajar di IBM. Pak Yosi dikenal dengan orang yang sangat mudah berkomunikasi dengan mahasiswa. Kita akan menggali trik-trik untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Oke, selamat sore Pak Yosi. Sore Pak Sunu. Oke, apa kabar? Baik Pak Sunu. Oke, terima kasih ya Pak Yosi sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Sama-sama Pak Sunu. Oke, saya sering mengamati Pak Yosi itu bisa ngobrol tahan lama itu kalau ngobrol dengan mahasiswa. Ini karena usianya sama atau karena apa ya Pak Yosi ya? Kalau ngobrol sama mahasiswa itu biasanya kalau lama ya, itu karena topiknya sih. Jadi kalau topik itu cocok dengan saya dan juga cocok dengan mahasiswa itu biasanya panjang Pak. Panjang. Entah topik tentang perkuliahan maupun topik di luar itu ya. Kalau kita pas mentoring ya Pak Sunda. Nah, kira-kira Pak Yosi merasakan topik ini cocok dengan saya, cocok dengan mahasiswa itu seperti apa? Kalau topik yang cocok dengan saya maupun mahasiswa itu saya cuma lihatnya seperti ini Pak. Kan biasanya kita ngobrol dulu ya awalnya ya. Mungkin di awal tuh nggak berencana untuk panjang. Mungkin di awal tuh cuma untuk ya ngobrol santai saja. Tapi terus itu saya lihat kalau misalkan mahasiswa ini menceritakan topik yang sesuai dengan saya yang kayaknya ini bidang saya atau saya tertarik di bidang itu, ya saya akan berusaha kasih lebih ya. Maksudnya kalau mahasiswa bertanya ya saya berusaha kasih lebih dari topik yang sudah mereka bawa ini. Dan tentunya biasanya kalau mahasiswa ini membawa satu topik ke saya itu berarti secara nggak langsung kan mahasiswa itu sudah tertarik sama topik itu. Karena kalau mereka nggak tertarik sama topik itu mereka nggak mungkin tanya ke saya. Nah dari situlah baru saya coba perdalam lagi ya untuk ngobrol sama mereka ya, sehingga ya pembicaraan itu jadi lama akhirnya. Oke. Itu sih Pak Yosi, ada nggak sesuatu yang dibalik ngobrol itu gitu? Dari keinginan Pak Yosi untuk mengobrol dengan mahasiswa sebetulnya apa yang penting gitu? Kalau untuk ngobrol dari mahasiswa tujuannya ya Pak Surya. Iya. Tujuannya itu macam-macam sih Pak. Tapi yang paling sering buat saya, yang paling berarti buat saya itu ya bangun relasi ya Pak ya sama mahasiswa ya. Jadi kan saya pernah kuliah, saya pernah sekolah dan saya kan punya role model dosen yang saya dambakan. Nah makanya ketika saya jadi seorang dosen, saya berusaha untuk menjadi dosen yang seperti itu. Dosen yang saya inginkan ketika saya sebagai mahasiswa, tapi tentunya tidak melanggar batas-batas yang ditentukan ya Pak Sunu ya. Nah makanya saya berusaha menjadi seperti itu. Saya pengen dulu ketika saya kuliah saya pengen dosen itu yang friendly sama mahasiswa, yang kalau ngobrol tuh santai. Jadi karena kan kalau ya saya kan kalau dulu kuliah itu kan dosennya kan kadang semena-mena ya. Kan banyak dosen-dosen yang otoriter ya kalau zaman saya kuliah ya. Nah makanya saya tidak pengen jadi seperti mereka gitu. Saya pengen jadi dosen yang saya dambakan. Nah saya terapkan itu di sini di UC ini. Jadi saya pengen berusaha membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa karena kan kurang lebih selama 4 tahun ya saya kan punya peran dalam pendidikan mereka. Jadi kalau hubungan saya dengan mahasiswa itu nggak baik ya jujur aja pasti hasilnya nanti, outputnya nanti mahasiswa itu pun juga jadi nggak baik juga gitu, Pak. Oke. Kira-kira momen-momen apa yang Pak Yosi gunakan agar bisa komunikasi dengan mahasiswa selain di perkuliahan? Kalau momennya apa ya Pak ya? Sebenarnya saya juga bingung sih Pak kalau ditanyain momennya apa. Karena biasanya kalau di kuliah kan gampang ya untuk komunikasi ya, karena kan mau nggak mau. Walaupun mungkin
Bahkan bukan sama saya aja, sama dosen lain pun mau nggak mau komunikasi kalau di kelasnya, ya kan. Kalau ditanya dosennya pun jawab. Nah tapi kalau di luar itu saya agak bingung sih Pak, karena saya jarang untuk datengin mahasiswa untuk ngobrol, itu jarang sekali. Biasanya mereka yang kontak saya, Pak Yosi apakah ada waktu, bisa nggak kita ngobrol, bisa nggak kita sharing, kita mentoring, seperti itu sih Pak. Oke. Jadi utamanya pada waktu komunikasi atau ngobrol itu dalam konteks mentoring ya kebanyakan. Iya, awalnya mentoring nih. Walaupun sebenarnya itu di luar tanggung jawab saya Pak ya, karena kan setiap dosen punya mahasiswa mentor sendiri ya. Cuman ya nggak mungkin dong ada mahasiswa dari luar yang tiba-tiba chat saya minta mentor, itu saya tolak, kan juga nggak baik ya. Jadi mau nggak mau ya tetap saya terima juga. Oke. Inilah yang konteks UC People. Jadi konteks komunikasi itu sebetulnya oleh Pak Yosi diletakkan sebagai konteks mentoring gitu ya, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain di konteks Nah oke, kita akan berbicara lebih dalam tentang mentoring itu sendiri. Pak Yosi, menurut Pak Yosi supaya mentoring itu berjalan dengan baik gitu, kira-kira apa yang dilakukan Pak Yosi sehingga mahasiswa bisa lebih mudah untuk melakukan proses mentoring ini? Oke, kalau proses mentoring itu kita lihat dulu Pak, yang butuh sebenarnya siapa sih kalau mentoring? Sebenarnya dalam proses mentoring itu yang butuh bukan dosen, tapi mahasiswa kan. Nah, kalau mahasiswa yang butuh, berarti secara nggak langsung ya biarkan mahasiswa itu berbicara. Kadang-kadang beberapa dosen itu ketika mentoring itu bukannya mendengarkan keluh kesah mereka atau curhatan mereka, tapi lebih kayak langsung menjudge, langsung kamu harus gini. Padahal mahasiswa itu belum selesai bicara gitu. Nah biasanya saya biarkan mereka ngobrol, biarkan mereka bicara dulu. Biasanya udah sampai panjang gitu, atau ya mungkin kadang di sela-sela ketika masa bicara saya juga nimpali ya Pak ya, tapi tidak langsung saya enggak, kamu harusnya gini enggak, tapi biarkan dulu bicara. Beberapa kali saya harus timpali supaya mahasiswa tuh sadar kalau saya tuh juga mendengarkan gitu loh. Karena kalau misalkan mahasiswa ngomong terus saya diem aja, itu kan kesannya nggak enak ya, kesannya kayak nggak sopan gitu kan. Nah makanya sebisa mungkin saya timpali, saya komentari, tapi tidak sampai terlalu detail gitu saja sih dari situ awalnya. Terus setelah Pak Yosi mendengarkan apa yang diutarakan, terus apa yang dilakukan Pak Yosi? Nah ini baru mengomentari ya, mengomentari yang agak lebih detail ya. Kita juga harus lihat Pak, motivasi dari si mahasiswa ini apa sih? Kan kita bisa tahu ya, dia ngajak kita mentoring tuh ada yang butuh solusi, ada yang butuh pembenaran. Kadang-kadang orang-orang itu kan mentoring itu bukan karena pengen solusi, tapi karena pengen aku tuh benar gitu loh, kok didengerin gitu. Konfirmasi maksudnya. Konfirmasi gitu mendapatkan ya. konfirmasi ya. Kan banyak yang seperti itu ya Pak ya. Nah kita harus lihat dulu. Dan itu kelihatan ya biasanya di awal, bukan di awal, selama pembicaraan tadi kalau panjang tadi kan, saya bilang dengarkan dulu mereka supaya saya bisa lihat kalau arah pembicaranya kemana. Karena kalau kita tahu arah pembicaranya kemana, kalau misalkan si mahasiswa itu butuh pembenaran atau butuh solusi, nah itu kita bisa kasih gitu kan. Kalau memang dia butuh solusi ya kita berusaha kasih solusi. Tapi kita juga nggak serta-merta langsung ngasih solusi ya. Bahkan kadang saya juga ajak dulu. Menurut kamu sendiri kayak gimana sih solusi yang baik buat kamu? Nah baru setelah itu kita telah lagi ya. Misalkan solusimu ini kayaknya kok kurang baik ya. Kalau lebih seperti ini gimana? Kamu cocok nggak? Kamu setuju nggak? Gitu sih Pak. Kalau yang butuh pembenaran itu yang agak sulit ya, ya kan? Itu kan ego ya. Jadi ketika mahasiswa itu butuh untuk supaya dianggap benar, itu ya mau nggak mau saya juga agak galau ya. Di satu sisi mungkin saya merasa bahwa mahasiswa itu salah. Kalau saya merasa mahasiswa itu benar ya saya bilang ya memang kamu benar. Tapi kalau saya merasa mahasiswa itu salah, nah itu yang agak repot. Seperti apa saya harus ngomongnya, ya kan? Kalau saya benarkan itu tidak sesuai dengan dituntut oleh saya, tapi kalau saya salahkan, takutnya malah itu merusak ya, memperburuk hubungan kan. Jadi kalau kayak gitu tuh mau nggak mau saya berusaha untuk tidak menganggap bahwa saya benar atau mahasiswa itu benar, tapi kayak wes podo-podo salah ya, podo-podo benar ya. Gitu sih Pak. Terus apa yang diungkapkan ketika seperti itu? Misalkan contoh konkretnya. Kayak gimana ya? Misalkan kayak orang ini merasa kalau aku tuh, misalkan ini dalam konteks kerja kelompok gitu ya. Aku tuh sudah bekerja keras, teman-teman tuh nggak bekerja keras, gitu. Aku mau aku keluarin mereka semua karena mereka tuh nggak kerja, aku nggak butuh mereka gitu loh. Nah itu kan kalau secara ya itu
benar salah ya Pak ya. Di ya. satu sisi saya bilang ya itu benar juga, karena kamu dapat teman-teman yang nggak bisa satu visi sama kamu ya buat apa? Tapi di satu sisi saya juga ngerasa itu salah, karena kok kamu tiba-tiba langsung nge-cut mereka gitu kan ya nggak baik juga ya. Nah kalau sampai di situ tuh saya nggak akan langsung bilang kamu benar atau kamu salah. Saya cuma mikir oh gitu ya, misalkan ya Pak ya. Oh jadi kamu keluarkan teman-temanmu karena kamu merasa mereka tuh tidak kontribusi. Nah biasanya saya tanyakan lagi, kalau kamu kontribusinya seperti apa? Misal nanti kan dia akan cerita gini, dia akan cerita gini saya tuh gini Pak. Nah terus oke, kalau kamu seperti itu saya biasanya bilang juga, tanya juga, loh kalau menurut kamu sendiri kenapa teman-temanmu tidak bisa seperti kamu? Kenapa kok teman-temanmu itu tidak berkontribusi lebih kayak kamu gitu loh? Nah itu kan dia pasti akan jawab dong, mungkin karena mereka seperti ini dan seperti ini. Nah saya akhirnya bisa ya kan akan kelihatan ya Pak ya, kenapa kok si mahasiswa ini bersikeras untuk angkat teman-temannya ini ya, walaupun mungkin memang benar karena kinerja atau mungkin karena alasan lain ya kan. Nah kalau sudah seperti itu ya baru mau nggak mau kita pelan-pelan Pak. Oh gitu, terus apakah kamu nggak kasihan tak? Kamu mikirin nggak ini nih? Terus biasanya aku tanya juga sih, saya tanya juga, kalau mereka pergi kamu sendirian keberatan kah? Nggak keberatan dah? Apa maksudnya nggak sulit kah buat kamu untuk kerja? Nah biasanya kalau orang-orang ini kan egonya agak tinggi ya, enggak Pak saya bisa kerjakan sendiri, atau mungkin yang kurang ajar mungkin saya sudah punya teman lain yang akan menggantikan mereka itu ada yang seperti itu juga kan. Nah ya kalau yang sudah seperti itu aku ya juga loh kok gitu sih. Ya akhirnya saya kalau di situ akhirnya cuma untuk guyon saja, jadi agak tidak menanggapnya secara serius ya, karena kalau saya menganggap serius ya itu pasti akan kacau Pak. Pasti bukan kacau sih, di satu sisi nanti jangan dia bilang loh Pak Yosi setuju kok, nah itu kan nggak enak ya kan. Tapi di satu sisi kalau saya menjawab secara serius sudah menolak kan, bilang loh Pak Yosi ini aku tuh minta solusi gitu kok, malah ini kan persepsi beda ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin mendapatkan konfirmasi pembenaran versi mereka, kita lebih baik mengajak berpikir alternatif lain ya. Ya. Dan kalau bisa menempatkan mereka di posisi kayak tadi ya, di posisi sebagai si teman yang dekat tadi gitu loh. Misalkan si yang tadi kan yang mengangkat si Ani yang mengangkat ya, saya bilang kalau kamu kayak gitu sama temanmu gimana? Nah itu biasanya di awal mereka akan langsung bilang enggak mungkin lah Pak. Seperti itu. Biasanya mereka awal tapi ya nggak apa-apa lah, dari situ kan pelan-pelan ya Pak ya. Tapi kembali lagi di prinsip yang pertama, mendengarkan itu penting ya. Itu penting. Oke, ini yang UC People di dalam kita berkomunikasi dengan mahasiswa, yang langkah pertama adalah penting adalah mendengarkan. Kedua adalah kita mengidentifikasi ya Pak Yosi. Ini arahnya mau kemana ini? Atau mereka ingin solusi atau ingin pembenaran gitu ya? Atau ada ingin cerita saja? Atau ada ingin bercerita? Kita harus mengenali itu. Oke. Pak Yosi, kira-kira di benaknya Pak Yosi ketika Pak Yosi mengidentifikasi itu, mendengarkan itu, sebetulnya pemikiran Pak Yosi itu sebetulnya posisi Pak Yosi menganggap Pak Yosi itu sebagai apa gitu, atau mahasiswa dianggap apa oleh Pak Yosi itu? Oke. Kalau itu ya Pak ya, itu beda-beda ya Pak ya. Kadang saya bisa kalau misalkan itu dalam mata kuliah, topiknya tentang pelajaran, tentang mata kuliah, tentang materi itu, saya posisikan diri sebagai dosen mereka, sekaligus teman belajar mereka. Tapi kalau misalkan itu curhat atau ngobrol biasa saja yang bukan konteksnya materi. Kalau mentoring misalkan, kalau mentoring itu lebih ke teman sih Pak. Lebih ke teman. Apa maksudnya teman di sini? Teman ini gini Pak, empati ya mungkin saya bilang. Oke. Ya. Saya berusaha menempatkan diri saya sama seperti mereka. Lebih berempati ya. Jadi kayak saya bayangin kalau misalkan mereka cerita tentang apa gitu ya, saya berusaha kayak kalau aku di posisinya mereka apa yang akan aku lakuin. Ketika Pak Yosi sudah mengidentifikasi, sudah berempati dengan posisi mereka, menempatkan diri di posisi mereka, terus kenapa kok bisa begitu? Maksudnya kenapa bisa begitu? Jadi maksudnya mengapa Pak Yosi melakukan seperti itu? Ya. Karena saya mikirnya seperti ini Pak. Kalau saya tidak menempatkan diri saya di posisinya mereka, saya tidak akan tahu
pandangan mereka itu seperti apa dalam masalah tersebut. Okay. Ketika saya berusaha menanamkan diri saya dalam masalah mereka, dalam posisi mereka, saya akan lebih luas ya, lebih tahu saya harusnya seperti ini, jangan-jangan seperti itu dan sebagainya. Oke, Pak Yosi, untuk perasaan berempati itu diletakkan di mana? Di awal saja, sepanjang proses mentoring, atau di mana? Apakah selalu empati itu selalu ada, atau hanya di saat-saat tertentu saja saat itu ngobrol gitu? Nggak selalu, Pak. Nggak selalu harus semua, Pak. Karena kalau selalu harus semua, saya akan sama seperti dia gitu. Oke. Jadi mungkin di sela-sela ya, ketika mahasiswa itu cerita sesuatu, saya berusaha. Tapi ketika dia minta solusi, kan saya harus memutuskan ya, Pak ya. Itu saya harus hilangkan empati saya. Tapi setidaknya saya sudah punya gambaran kan. Jadi saya bisa tahu, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan, kita berempati. Tapi ketika kita memberikan solusi atau memberikan pendapat, kita menjadi diri kita sendiri. Oke. Dengan sudut pandang kita sendiri ya, Pak Oke. Dan makanya kalau ketika ada solusi, ketika saya memberikan solusi, saya selalu bilang kalau menurut saya, karena saya tahu solusi saya belum tentu benar dan belum tentu diterima. Setidaknya saya berikan argumen bahwa ini menurut saya loh ya. Kamu setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Oke, ini ada satu lagi. Jadi tetap mengembalikan pilihan itu ke mahasiswa. Iya, tepat sekali. Jadi Pak Yosi hanya memberikan alternatif. Tapi pilihannya tetap di mahasiswa itu. Iya, benar sekali, Pak. Iya, oke. Baik, saya akan coba mengidentifikasi apa yang diutarakan inti-intinya. Pertama adalah jadi tadi Pak Yosi mendengarkan ada satu poin tentang berempati. Oke. Ada poin tentang mendengarkan. Mendengarkan. Kemudian poin yang lain ada sebuah identifikasi. Identifikasi ke arah mana? Solusi atau ke arah konfirmasi untuk pembenaran gitu. Nah, Pak Yosi, kira-kira yang dari empat atau tiga, beberapa tadi. Empat hal ya. Empati, mendengarkan, identifikasi, gitu, dan memberikan solusi. Pilihan ada 4 ya, memberikan pilihan itu. Kira-kira kalau diurutkan dari yang paling penting ke yang bukan nggak penting ya, tapi itu yang apa? Yang nomor 1 empati sih, Pak. Empati ya. Karena orang mentoring itu kan, kalau kita misalkan ya, saya mentoring sama Pak Sunu. Kalau Pak Sunu tidak berada di posisi saya, ya itu percuma, Pak. Semua solusi yang Pak Sunu kasih ke saya itu pasti akan nggak berguna gitu, Pak. Tapi ketika Pak Sunu bisa berempati sama saya, solusi yang Pak Sunu kasih itu akan cocok dengan saya. Jadi saya pikir yang pertama itu adalah empati. Pak, bisa nggak empati itu diutarakan sih, atau dirasakan oleh mahasiswa gitu? Bisa. Caranya gimana, Pak? Caranya saya menunjukkan. Caranya Pak Yosi menunjukkan empati. Nah, gini Pak, kalau jujur aja, saya kan pasti lebih tua ya daripada mahasiswa saya ya. Ya perjalanan hidup saya pasti lebih panjang lah, walaupun mungkin selisih berapa tahun dengan mahasiswa ya. Nah, setidaknya kan saya pernah di posisi mereka sebagai seorang mahasiswa. Nah, setidaknya kan ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang mirip dengan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, disitu saya ceritakan kadang, dan kadang ketika saya kelas atau ketika saya malam, saya kadang sering ceritakan tentang kehidupan saya, masa lalu saya, tentang pengalaman saya. Misalkan, oh iya dulu aku juga pernah seperti itu, aku merasa seperti ini dan seperti itu. Nah, dari situ kan mahasiswa kan mulai, oh iya ya, Pak Yosi ternyata juga pernah merasakan. Walaupun mungkin mereka tidak bisa membayangkan apa yang aku rasakan seperti saya rasakan dulu. Oke. Tapi setidaknya dari situ sudah kayak memantik mereka gitu ya, men-trigger mereka untuk, Pak Yosi itu juga pernah punya ya masalah seperti ini. Jadi menceritakan pengalaman yang mirip. Iya, mirip. Oke. Ada lagi kira-kira apa? Saya juga agak bersyukur ya, Pak ya, karena kan saya bukan mahasiswa yang keserannya saya ini tipe mahasiswa yang pasaran. Itu mahasiswa yang pasaran, jadi bukan menonjol sekali gitu ya. Bukan menonjol sekali, juga bukan rendah sekali. Jadi pasaran sekali lah, standar gitu. Jadi
kurang lebih yang diutarakan mahasiswa tuh saya pernah ngalami gitu karena saya penasaran tadi. Iya iya. Oke. Ada lagi nggak selain menceritakan pengalaman untuk tip kita mengutarakan empati kita saja langsung. Selain menceritakan mungkin ke ekspresi ya Pak ya. Itu kan kelihatan banget ya karena kita ngobrol berdua gitu saja kan kita pasti sering memperhatikan ekspresi orang lain. Nah itu juga kita harus melihat ekspresinya ya, ekspresi yang tulus itu seperti apa. Kadang-kadang saya lihat ada beberapa dosen tuh yang ketika mentoring tuh sorry to say tapi ekspresinya kurang tulus gitu Pak. Kepaksa gitu. Kayak kepaksa gitu. Jadi seperti apa Pak? Saya nggak bisa lihat Pak. Saya nggak bisa menunjukkan gitu Pak. Tapi saya kok lihat ini kok kayaknya nggak tulus ya. Bahkan ketawa pun ada yang tulus ada yang tidak loh Pak. Nah itu yang karena kita berusaha harus maintenance itu ya. Harus latih itu supaya mahasiswa tuh tahu bahwa kita ini tulus. Oke. Tulus. Ketulusan itu bisa dirasakan ya? Itu bisa dirasakan Pak dari gerak-gerik kita itu kelihatan ya. Kadang ada sih yang mukanya tersenyum Pak. Tapi kita yang melihat itu merasa kayak senyumnya nggak tulus ya. Kan sering ya Pak. Iya. Orang-orang seperti itu. Hati-hati deh ya untuk para dosen UC loh ya. Hati-hati untuk para dosen karena ketulusan bisa dirasakan tapi tidak bisa dijelaskan gitu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Yosi untuk ini sehingga ini mudah menjadi suatu tip-tip bagi kita semua, termasuk buat saya juga gitu. Nah, pertanyaan terakhir Pak Yosi, kira-kira dari usaha selama ini Pak Yosi lakukan di dalam komunikasi, di dalam konteks mentoring ya, di dalam konteks mentoring itu, Pak Yosi melihat perubahan di perilaku mahasiswa enggak? Setelah saya mentoring? Iya. Sebenarnya ada beberapa. Paling kelihatan itu ketika mereka cocok dengan saya. Untuk selanjutnya mereka pasti akan minta mentoring Pak. Gitu ya. Jadi contohnya kayak misalkan sudah mentoring ya, terus tiba-tiba mungkin 2 minggu 3 minggu kemudian tiba-tiba minta, ayo di mana? Aku lagi di sini, bisa nggak kita ketemu, bisa nggak kita ngobrol, atau bahkan kayak kapan itu tiba-tiba saya di chat hari libur sih sebenarnya ya kan, di luar jam kerja bilang, Pak Yos ada waktu nggak? Aku mau zoom nggak? Zoom. Waktu saya lihat jam segini kan, jam itu masih siang kan, saya baru bangun atau gimana kan, teman. Oh ya nggak apa-apa sih, tapi nanti ya sore gimana? Dan biasanya mereka oke. Bahkan kadang kalau misalkan di luar, misalkan mereka minta mentoring yang kayak gitu ya Pak ya, dadakan gitu ya, saya bilang malam aja ada, karena kalau malam kan saya sudah pasti kosong ya. Dan biasanya kalau semakin malam itu kan semakin enak ngobrol. Oke. Jadi itulah UC people, jadi terutama untuk para dosen di UC, betapa pentingnya kita berkomunikasi dengan tulus dengan mahasiswa, berempati dengan kesulitan mereka ya, terutama dan kesulitan mereka, kita mendengarkan tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan, dan kita jangan lupa juga kita mengidentifikasi, kita harus kritis di sini, mengidentifikasi tentang apa sih yang mau diharapkan oleh mereka, oleh mahasiswa. Apakah ini sebuah minta konfirmasi saja, pembenaran dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain, gitu ya Pak Yosi ya, atau ini minta solusi. Nah kita harus kritis. Nah di dalam memberikan solusi kita tidak harus memberikan straight to the point solusi itu, berikan alternatif pilihan kepada mereka, gitu ya Pak Yosi. Biarkan mereka yang menentuin. Dan inilah sebetulnya tip kita berkomunikasi dalam konteks mentoring dengan mahasiswa. Terima kasih untuk teman-teman UC People dan para dosen. Selamat sore, kita akan bertemu lagi di topik yang lain. Terima kasih. Salam entrepreneur. Terima kasih Pak Yosi. Sama-sama Pak Sono.